Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dwi-Anita Zahra dengan NIM 2307135301. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 3, yaitu Bahasa dan Sastra Budaya Melayu Riau. Poin pertama, kesantunan bahasa Melayu. Sebelum kita masuk pada membahas kesantunan tersebut, ada sebuah pantun, tepak emas di dulang suasa. Tekat seraga Sri Perkasa, hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Kesantunan berbahasa merupakan kegiatan yang mengaras dari otak, dipertimbangkan dengan hati, diucapkan dengan lidah. Yang mana dalam adat budaya Melayu, bahasa memiliki fungsi yang utuh. Yang pertama, sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan, atau menyatakan pikiran dan perasaan. Yang kedua, sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga, sebagai cerminan budi, yaitu memantulkan gambaran kepribadian seseorang sebagai makhluk sosial. Dalam adat budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama, bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya, orang yang lebih. Dan yang kedua, bahasa mendatar, digunakan antara sama, sebaya, atau yang berkedudukan setara. Yang ketiga, bahasa menurun, digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Berkenaan dengan itu, tunjuk ajar Melayu menyatakan yang disebut adat berbahasa, tahu alur dengan patutnya, tahu memilih kata mendaki, tahu memakai kata menurun, tahu menyimak kata menurun, supaya aib tidak tersimbah, supaya malu tidak terdebah. Apa tanda orang berbangsa, bercakap tahu berbudi bahasa, berkata arif dalam berbahasa, bertutur bijak berkata-kata. Lanjut, poin kedua yaitu mengenal Arab Melayu. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Munsi memulai upaya pembakuan kaidah, gunanya agar Arab Melayu memiliki ketetapan yang mana dilakukannya pada tahun 1820-an di Singapura. Setiap buku pujangga amatir yang diketahui alamatnya, beliau kirimkan revisi aksara disertai bahasa yang baku. Namun, tidak selang lama, masalah mengenai Arab Melayu mulai bermunculan. Kenapa? Karena ketidakberaturan bentuk tulisan dari Arab Melayu. Konsistensi penulisan huruf Arab Melayu belum sepenuhnya dilakukan, hingga kaum orientalis dan kaum komunis Nusantara mengatakan bahwa Arab Melayu tidak layak dijadikan tulisan bangsa Melayu. Nah, sejak itu pula dimulai upaya pengikisan terhadap percetakan dan penerbitan buku-buku yang dicetak menggunakan bahasa Arab Melayu. Namun, 1960-an, Arab Melayu akhirnya benar-benar terpinggirkan. Setiap orang dituntut harus mampu membaca Latin. Semua kitab pelajaran pada sekolah pribumi hingga madrasah mulai dirambah oleh tulisan Latin. Pada tahun 1990-an di Pekanbaru terjadilah kebangkitan Arab Melayu. Dimulai dari GPAD Darmawi dan kawan-kawan memulai upaya mandiri untuk menerapkan Arab Melayu kembali pada media umum. Materi selanjutnya adalah huruf Arab Melayu. Perlambangan huruf Arab Melayu merujuk pada bentuk huruf Arab. Setiap huruf, walau merupakan huruf tambahan untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, harus tetap merujuk pada bahasa Arab. Rujukan utama yakni huruf Arab. Maka dengan demikian, huruf Arab Melayu terdiri dari 3 jenis, yakni huruf hijaiyah, huruf ilah, huruf Arab Melayu. Menurut Ibnu Khaldun dan Tarik Adab Al-Lugat, sejarah peradaban bahasa Arab memiliki ketetapan dari 5 periode, yaitu masa Jahiliyah, masa Islam, masa Bani Umayyah, dinasti Turki Utsmani, periode akhir yang diusung oleh Muhammad Ali Basya di Mesir. Berdasarkan ketetapan yang dicapai, maka bentuk nama dan jumlah huruf hijaiyah adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat: alif, ba, jim, dal, ha, zal, ha, to, ya, ka, mim, nun, sa, ain, fa, qaf, ro, shin, ta, za, do, woin, do, hamzah, dan
ta marbutoh. Huruf Arab dikenal dengan sebutan huruf abjad karena urutan hurufnya adalah alif, ba, jim, dal. Sejarah perkembangan huruf hijaiyah tidak terlepas dari sejarah penulisan Al-Quran. Disinilah letak keuntungan yang diperoleh bangsa Arab dalam mempertahankan bahasa dan aksara mereka. Karena secara tidak langsung, Al-Quran telah menyusun kaidah bahasa Arab. Kemunculan ilmu nahwu, syarf, ilmu balagh, mantik, serta cabang-cabang keilmuan bahasa Arab lainnya adalah bersumber utama dari Al-Quran. Huruf Arab Melayu selanjutnya adalah huruf elah atau ilah. Secara nomografi, nama huruf semua huruf elah disebut alif. Huruf elah berfungsi untuk menegaskan bunyi a, i, u, serta bunyi diftong. Dalam penulisan bahasa Melayu, huruf elah juga berperan untuk membantu bunyi vokal e dan o. Adapun huruf-huruf elah tersebut adalah alif, waw, ya. Selanjutnya, dari huruf Arab yaitu huruf Arab Melayu, huruf Melayu. Yang mana huruf Melayu ini selain digunakan oleh puak Melayu sedunia, huruf ini juga digunakan oleh Turki, India, Pakistan, Bangladesh, dan negara mayoritas Muslim lainnya. Huruf-huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi huruf yang tidak dimiliki di dalam hijaiyah. Diduga bahwa pengembangan huruf Melayu ini merujuk pada Konvensi Turki Utsmani sebagai mercu utama bagi Kesultanan Islam sedunia dan Konvensi huruf atau bahasa Persia. Sayangnya hal ini tidak tercatat dalam sejarah. Adapun huruf-huruf Melayu yang dimaksud adalah jim dengan tambahan satu titik lagi dibaca c, oh dengan tambahan satu titik lagi dibaca p, kaf dengan tambahan titik di atas dibaca g, gain dengan dua tambahan titik dibaca nge, dan nun dengan dua tambahan titik dibaca nye. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kaidah. Yang pertama, kaidah bahasa Arab. Arab Melayu menggunakan huruf Arab. Tentu saja tidak lepas dari kaidah dasar bahasa Arab yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, penulisan kata yang berasal dari bahasa Arab akan dikembalikan ke bentuk aslinya. Yang kedua, penggunaan huruf ilah, alif, ya, waw merupakan bagian penting dalam kajian ilmu syaraf. Yang ketiga, penulisan huruf dalam berbagai bentuk dibahas dalam kaidah imlah. Yang kedua, naskah lama. Naskah lama menjadi rujukan dan sumber kaidah yang berlaku untuk beberapa istilah dan kata tertentu yang sudah lazim digunakan dalam naskah lama. Akan tetapi digunakan meskipun akan berbeda dengan pola dasar penerapan bentuk penulisan kata, terutama kata hubung atau sambung, kata tanya dan sebagainya. Arab Melayu sudah melalui beberapa tinjauan kepustakaan seperti karya Bustan Al-Katibin, Raja Ali Haji yang membahas tentang cara penulisan Arab Melayu. Yang ketiga, ketetapan EYD. Ketetapan EYD yang pertama, kata dasar satu suku kata. Yang kedua, kata dasar dua suku kata berbunyi awal A, I, U, E, dan O. Yang ketiga, kata dasar tiga suku kata. Yang keempat, awalan dan akhiran. Yang kelima, penulisan angka seperti huruf Arab. Kemudian kita akan membahas tentang bahasa Melayu kiasan atau figuratif. Yang pertama yaitu pandangan terhadap bahasa. Orang Melayu cenderung berpikir metaforik dalam berkehidupan sosial, dalam arti menggunakan sesuatu secara tidak langsung, menyebutkan sasaran. Hal ini berhubungan dengan sifat santun, pemalu, dan ragam emosi yang suka menghindar dari pertikaian. Orang Melayu cenderung menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas, seperti pepatah dan kiasan. Sikap dan pandangan orang Melayu Riau terhadap bahasa yang merupakan pancaran budi pekerti, seperti yang ditulis Raja Ali Haji dalam Gurindam 12. Jika mau tahu orang Melayu menempatkan bahasa sejajar dengan budi pekerti. Yang kedua, lambang sosial budaya. Orang Melayu menggunakan lambang sosial budaya yang khas yaitu sirih, pinang, tembakau, dan gambir. Sirih telah dipakai sebagai lambang budi pekerti dan tanda basa-basi dalam pergaulan dan dipandang juga sebagai lambang suka duka dan ragam kehidupan. Sebaran dialek bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu dapat dibedakan berdasarkan 3 wilayah yaitu wilayah suku asli, suku Sakai di Sungai Siak, Talang Mamak di Sungai Indragiri, Pertalangan di Sungai Kampar,
Bonai di Sungai Rokan, Akit di Pulau Rupat, dan orang laut di pesisir Indragiri. Yang kedua, wilayah budaya masyarakat adat, yaitu Rantau Kampar, Rantau Kuantan, Tiga Lorong atau Indragiri, dan Rokan. Yang ketiga, wilayah kerajaan meliputi Indragiri, Siak Sri Indrapura, Pelalawan, Gunung Sahilan, Kerajaan Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darussalam, dan Rokan 4 Koto. Kemudian di dalam tabel ini kalian bisa melihat tentang contoh kosakata wilayah budaya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Senopti Kope. Saya akan melanjutkan poin ke-6, itu sastra Melayu. Sastra ialah sesuatu yang tertulis. Makna ini berkembang ketika nenek moyang orang Melayu sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap sastra, sehingga maknanya bergeser menjadi indah tertulis atau kemudian disebut susastra, yang selanjutnya berubah menjadi indah baik lisan maupun tulisan. Baiklah, poin ke-7, pantun. Telur itik dari Senggora, pantun terletak di Langkai, darahnya titik di Singapura, badannya terhantar ke Langkawi. Pantun berkaitan dengan kata-kata sopan dan teratur. Secara etimologi, dalam bahasa Melayu, kata tun dapat diartikan arah, peliharaan, dan bimbing. Sehingga pantun diartikan sebagai bahasa yang sopan, santun, beretika, teratur, dan tersusun. Dalam masyarakat Melayu, Minangkabau, pantun dianggap berasal dari kata panuntun. Terdapat beberapa macam pantun, diantaranya pantun adat, pantun berkait, dan pantun nasihat. Syair. Syair adalah suatu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Syair ini termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Variasi syair sebagai berikut. Dapat kita lihat di kotak ini, itu dua baris serangkai dengan irama AB, 3 baris serangkai dengan rima AAB, 4 baris serangkai dengan rima AA, 4 baris serangkai dengan rima ABAB, 4 baris serangkap dengan rima AABB, 4 baris serangkap dengan rima AABB, CC, 4 baris serangkap dengan rima AAAB, CC, CD, dan seterusnya. 4 baris serima dan 4 baris berkait. Poin ke-9, gurindam. Gurindam yang paling masyhur di alam Melayu adalah Gurindam 12, yaitu dari Raja Ali Haji yang ditulisnya pada tahun 1846. Gurindam 12 bersumber dari ayat Allah dan hadis Rasulullah. Hal ini terlihat misalnya pasal yang kedua. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Pasal ini bersandar pada firman Allah yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berisikan, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk, dan bersandarlah pada hadis Rasulullah yang artinya sholat adalah tiang agama. Yang poin ke-10, mantra. Mantra adalah ucapan berdaya magis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu. Nah, contoh mantra dapat kita lihat di kotak putih tersebut. Baik, contoh lain dari sastra Melayu ada banyak lagi, seperti peribahasa, sloka, hikayat, dongeng, cerita pendek, cerita jenaka, tambo, puisi dan prosa, lamut, surat kapal, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.